Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kehidupan seluruh insan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang beriman sebenar-benarnya iman, bersabar dan istiqomah mengikuti contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kami. Jadikan ilmu yang Engkau berikan asbab kami mendapatkan hidayah-Mu, asbab kami semakin cinta kepadamu, asbab keberkahan dalam hidup kami semuanya. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin bicara tentang agenda-agenda besar kita di tahun 2021. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Januari tahun 2021. Dalam Islam memang bulan itu ada 12. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Memang sejatinya bertambah hari, bertambah umur kita, bertambah usia kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya teringat dengan surat Al-Hasyr ayat 19, ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah melihat, memperhatikan, mengobservasi nafsun, seorang jiwa,
satu jiwa, ma pada apa-apa qaddamat yang telah lalu. Hendaklah kita memperhatikan apa yang sudah lalu, apa yang sudah lewat, apa yang sudah terjadi li ghadin, untuk hari esok. Kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020. Agar apa? Agar di tahun 2021 kita semakin baik. Jangan sampai bertambah umur tidak bertambah kualitas ilmu, tidak bertambah kualitas iman, tidak bertambah kualitas takwa, tidak bertambah kualitas amal-amal kebaikan kita. Ya. Maka oleh karena itu lakukan muhasabah. Evaluasi diri agar kita semuanya terus berbenah, terus memperbaiki diri. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan sangat rinci, dengan sangat teliti, bima ta'malun, segala apa yang kalian lakukan. Wala takunu, dan janganlah kalian semuanya menjadi kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka mereka lupa terhadap dirinya, bahwa dirinya itu makhluk, bahwa dirinya diciptakan oleh Allah. Karena dia nggak ingat Allah, seakan-akan dirinya itu ada dengan sendirinya, lupa daratan, lupa dirinya. Ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Dua ayat ini menegaskan kepada kita semuanya pentingnya evaluasi diri, pentingnya perencanaan apa yang akan dilakukan esok hari, apa yang akan kita lakukan bulan ini, apa yang akan kita lakukan tahun ini. Lakukan perencanaan, jangan sampai hidup itu hanya sekedar hidup, ngeloyor begitu saja, nggak jelas apa target-target yang akan kita capai. Jika kita bagi, maka target itu bisa menjadi dua. Pertama adalah target pribadi, dan yang kedua adalah target keumatan. Target pribadi maksudnya gimana? Hendaklah setiap kita punya target masing-masing, punya mimpi masing-masing, punya visi masing-masing. Tahun ini kita mau apa? Ya, lihat dari yang wajib-wajib dulu. Lihat baca Qur'annya sudah benar belum? Sudah baik belum? Sudah sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid belum? Nah, kalau belum, sok cepetan selesaikan. Jangan sampai udah bertahun-tahun masuk Islam, udah berpuluh-puluh tahun jadi orang Islam, baca Quran saja nggak becus. Ya, kalau sudah bisa baca Quran, sudah bisa menerjemahkan Quran belum? Kalau belum bisa menerjemahkan Quran, sok belajar terjemahan Quran. Ini jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai minhaj? Bagaimana mungkin kita akan menjadikan Al-Quran sebagai manhaj, pegangan hidup kita, jika kita tidak mengerti isi dan kandungan Al-Quran? Ya, maka bikin target itu. Ya, lihat lagi sholatnya. Sholatnya sudah baik belum? Ya, sudah mengerti belum apa yang dibaca di dalam sholat? Ya, sudah faham belum? Sholatnya sudah khusyuk belum? Ya, evaluasi itu penting itu. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang menegakkan salat, berusaha salatnya benar, berusaha salatnya khusyuk, faqad aqamad din, maka dia telah menegakkan agama. Waman hadamaha, barang siapa yang menghancurkan salat, salatnya enggak benar, ya, salatnya gaya mabuk, salatnya gaya orang munafik, salatnya enggak karu-karuan. Ya, salat gaya orang mabuk itu seperti apa? Salat tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca, mabuk salatnya. Ya,
Perbaiki sholatnya agar sholatnya menjadi khusyuk sehingga dia menegakkan agama. Karena jika sholatnya nggak benar, bahkan sholatnya ditinggalkan, maka dia adalah para penghancur tiang agama. Ya, kalau santri naikin lagi, tahun ini sudah bisa baca kitab belum? Kalau belum bisa baca kitab, ayo naikin lagi. Ustaz, kenapa saya harus bisa baca kitab? Iya, kenapa? Karena ilmu-ilmu Islam ada dalam kitab-kitab para ulama, mayoritas ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, ada di dalam tafsir-tafsir, ada di dalam syarah-syarah hadis, ada di dalam kitab-kitab para ulama yang mayoritas ditulis dalam bahasa Arab. Visi pesantren ini melahirkan generasi ulama pejuang. Jangan sampai sudah dipanggil ustadz, jangan sampai sudah dipanggil kiai, jangan sampai sudah dipanggil syekh, tangannya setiap dicium bolak-balik, wah bolak-balik segala macam, tapi baca kitab kuning nggak bisa, baca Arab gundul nggak bisa. Itu harus jadi target, ya. Agar apa? Agar kita punya pisau bedah untuk mengkaji warisan para ulama sehingga kita faham agama ini. Dan agama ketika kita fahami, ya, agar kita ketika melakukan itu dengan penuh kenikmatan. Jadi melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu nikmat, bukan terpaksa, atau bukan untuk ngacting. Mau kemana? Mau ngustad dulu sebentar. Ustadz kok acting? Mau ngustad katanya. Ya. Bukan, agama ini bukan untuk dijual. Agama ini bukan untuk sok-sokan, agama ini bukan untuk acting-actingan, tapi agama ini untuk ditegakkan dan dinikmati oleh kita sehingga kehidupan kita menjadi bahagia karena agama. Ya, paham? Jadi memahami agama ini bukan untuk disebut ustadz. Memahami agama ini bukan untuk disebut kiai, bukan. Memahami agama ini agar kita punya panduan dalam hidup sehingga kita bahagia, sehingga kita sukses dan berkah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita sukses berkah, di akhirat kita sukses berkah, dan kita masuk ke dalam surga bighairi hisab. Indah nggak kayak begitu? Itu syaratnya paham agama. Sehingga kita tidak lupa pada diri kita, ya kan? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalau kita enggak kenal Allah, kalau kita enggak ma'rifat kepada Allah, kita juga enggak akan kenal diri kita siapa. Kalau kita enggak kenal diri kita siapa, wah bahaya. Ya. Kalau kita enggak kenal diri kita, saya ini siapa sih? Saya ini sedang di mana sih? Saya ini mau kemana sih? Saya ini sedang apa sih? Nggak kenal kayak begitu, maka orang seperti itu ambiar hidupnya, ya, ambiar hidupnya, karena dia nggak ngerti siapa dirinya, dari mana dia, untuk apa diciptakan, sedang di mana dia, akan kemana dia. Ingat, dunia ini bukan tujuan terakhir. Dunia ini hanya sebentar. Illa kalamhim bil basar. Hidup di dunia ini hanya sekejap, nggak terasa. Perasaan kemarin Ustaz baru lulus SD, sekarang udah mau jadi kakek-kakek. Ya. Perasaan kemarin, gantengnya luar biasa. Sekarang, sudah mulai tumbuh uban. Ya. Kakek-kakek, uban udah penuh di kepalanya, tapi belum sadar juga. Kebangetan. Gigi udah pada copot semuanya. Ya, pengennya makan sistik mulu. Pengennya makan sate mulu, tahu diri dong, itu gigi udah pada copot. Ya, pengennya main bola, sekali jalan pakai tongkat, nggak tahu diri. Usia udah mulai tua, ngaji nggak bisa, pintu masjid nggak tahu. Mau kena nggak tahu, mau kena itu apa, terserah mau kena mau kagak. Masya Allah, ya. Nah ini ilmu-ilmu Islam harus kita pahami, ya.
Ini insya Allah tahun ini kelas 3 lulus, kelas 12 lulus, nggak terasa ya. Perasaan baru kemarin kita masuk pesantren, sekarang sudah lulus lagi. Tanya pada diri kita mau lulus pesantren, kita udah bisa apa? Udah siap belum? Hidup di masyarakat, udah siap belum? Kalau kuliah nyari duit sendiri, udah siap belum? Ayo tanya pada diri, jangan sampai keluar pesantren selengak-selingkuh. Saya mau ngapain ya kalau udah lulus pesantren? Bikin agenda-agenda dari sekarang. Saya akan begini, saya akan begini, saya akan. Sehingga ketika kalian keluar dari pesantren, kalian sudah sangat siap berkontribusi untuk agama dan bangsa. Betul? Nah, ini secara pribadi ini. Tingkatkan kualitas diri, ya, menjadi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang punya skill sehingga dia siap untuk hidup memberikan manfaat kepada agama, kepada bangsa, kepada banyak orang yang ada di dunia ini. Ini yang pertama, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, perhatikan umat ini. Ya. Agenda-agenda keumatan apa? Kalau tadi agenda pribadi, sekarang agenda keumatan. Agenda keumatan itu apa? Perhatikan masjid di mana-mana sekarang kosong. Ya, belajar azan yang benar. Ini agenda keumatan. Jadi ketika azan itu dengernya semangat orang. Jangan sampai azan itu kayak begini, anak muda, anak SMP azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kayak orang sakit gigi. Anak muda azan harus harus tegar, harus jelas ngomongnya. Agenda keumatan agar apa? Agar di masjid itu syiar Islam tegak. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda dari ketakwaan hati seseorang. Azan syiar, qomat syiar, salat di masjid syiar, masjidnya makmur syiar. Ini agenda keumatan. Ya. Kemudian yang kedua, jangan mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya furu'. Udah stop lah. Ya. Udah bosen. Dari zaman dulu yang dipermasalahkan kunut atau tidak. Dari zaman dulu yang dipermasalahkan kalau sholat begini atau begini. Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Ya. Kalau atahiyat ininya otak-otakan atau tidak, otak-otakannya ke belah mana? Ke kanan, ke kiri atau ke depan, ke belakang? Ya, dari zaman dulu begitu. Bosan udah. Ini suka yasinan atau tidak, suka tahlilan atau tidak. Udah bosan udah. Dari zaman dulu berdebatnya begitu. Kalian calon para ulama, jangan berdebat hal-hal fikih yang furu' di depan umat. Ya. Kalau kalian mau berdebat silakan tuh. Khusus forumnya. Ya. Kalau di depan umat ceramah, kajian di depan umat, bahasnya apa? Bahasnya persatuan umat. Kenapa begitu? Karena perbedaan pendapat itu pasti, tapi jangan pernah membawa perbedaan pendapat itu ke ranah publik. Yang dibawa ke ranah publik apa? Persatuan. Ya, pengokohan bangsa, pengokohan umat, sehingga umat ini semangat terus, tidak akan berpecah belah. Ingat, umat Islam adalah umat yang sangat kuat, tapi mereka akan hancur jika mereka berpecah belah. Jangan sampai khutbahnya wa'tasimu bihablillahi jami'a, tapi yang terdengarnya ujungnya tafarraqu. Ya, ngajaknya untuk bersatu, tapi yang terdengarnya tafarraqu. Oh, saya harus berpecah belah jadinya. Selalu yang diingatnya, ingat ini bukan golongan kita, ini golongan dia, itu. Kapan umat Islam ini bersatu? Kapan kita ini kuat? Kalau cara berpikirin cepat, Islam di kotak-kotak dengan kelompok-kelompok, sehingga kalau bukan kelompoknya seakan-akan pantas masuk neraka tanpa hisab. Terus kelompok saya akan masuk surga tanpa hisab.
Giliran orang lain pasti masuk neraka tanpa hisab, giliran dirinya pasti masuk surga tanpa hisab. Jangan begitu cara berfikirnya. Semua orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah saudara kita yang harus kita jaga kehormatannya, kita jaga persaudaraan dengannya, kita jaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, dan kita harus saling bantu membantu bersamanya. Siap kayak begitu? Yang ketiga, sekarang masa sulit. Santri-santri, kita harus sensitif, terus pantau masyarakat. Jangan sampai ada tetangga-tetangga pesantren yang kesusahan, yang kesulitan. Jangan sampai ada warga di sekitar pesantren yang tidak makan. Dosa. Kalian makan 3 hari. Jika ada tetangga pesantren yang sampai tidak makan, maka kalian berdosa. Ustadz akan berdosa. Kenapa? Karena membiarkan tetangga-tetangga kita kelaparan. Apakah itu sifat seorang muslim? Bukan. Alhamdulillah kita masih bisa motong kambing, betul? Alhamdulillah kita masih bisa nyate, betul? Tapi kita juga harus tahu, jangan-jangan nyatenya kita, ya, wanginya ke tetangga kita cuma ngacai doang, ngeces doang. Itu santri-santri pada motong kambing. Ya Allah, nggak ada setusuk pun ke saya. Gusti, jangan sampai gitu. Ya, itu pesantren udah panen sawah, nggak ada sebiji pun yang nganterin ke rumah saya berasnya. Gitu. Harus sensitif, ya, harus sensitif. Jadi jangan hanya sekedar memperhatikan diri saya saja, jangan hanya memperhatikan saya bisa makan, enggak. Jangan. Seorang aktivis, seorang santri harus peduli terhadap masyarakat. Ya, paham? Nah, yang keempat, ini perjuangan kita, ini jihad kita. Apa jihadnya santri terhadap masyarakat? Jihadnya santri terhadap masyarakat adalah berjuang bersama-sama ustadznya, berjuang bersama gurunya, perang. Apa yang harus diperangi? Yang harus diperangi oleh kita adalah kebodohan. Apa senjatanya? Senjatanya sapidol. Senjatanya pulpen, senjatanya pensil, senjatanya buku, agar semua orang mengerti agama. Jangan hanya mencukupkan pada diri sendiri. Allah yang penting saya pinter ngajinya, Allah yang penting saya pinter baca kitabnya, orang lain bodoh amat. Enggak bisa begitu. Maka satu santri dengan santri yang lainnya harus saling mengokohkan agar menjadi satu tim. Agar apa? Agar nanti bersama-sama mengkhidmah masyarakat, ya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju', jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan masyarakat dari rasa takut. Karena jika masyarakatnya bodoh, maka akan terjadi banyak kekacauan. Hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat maka dia yang akan menang. Kenapa begitu? Karena ilmu agamanya kurang. Maka masyarakat yang cerdas, masyarakat yang beradab akan menjadikan lingkungan aman, nyaman, tentram. Faham? Maka di sini jihad kita. Jihad kita apa? Perang terhadap kebodohan. Senjata kita apa? Sapidol ta, whiteboard ta, pulpen ta, buku ta. Ya, semoga corona ini cepat berlalu. Agar apa? Ustadz akan sebar
ke semua masjid, ke semua musola. Jangan sampai ada masjidnya ada tapi tidak pernah terdengar suara azan. Jangan sampai masjidnya ada, musolanya ada tapi tidak ada anak-anak yang ngaji di masjid dan musola itu. Semua masjid, semua musola harus ramai, harus makmur. Siapa yang ngajar? Syamil tuh yang ngajar. Siapa yang ngajar? Syafiq tuh yang ngajar. Siapa yang ngajar? Kenzo tuh yang ngajar. Siapa yang ngajar? Fadlin. Siapa yang ngajar? Rohid. Siapa yang ngajar? Dafa. Siapa yang ngajar? Hasbi. Tersebar. Ustaz, masa anak kecil ngajar? Gak tahu. Ibnu Abbas radhiyallahu an masih kecil, tapi sudah menjadi gurunya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, ilmu akan mengangkat derajat kalian walaupun masih muda, ya, walaupun masih anak TK seperti Daung, ya, tapi keilmuannya luar biasa, tinggi keilmuannya. Tuhfah sudah hafal, Jazariyah sudah lancar, Al-Quran hatam 30 juz mungkin, ya, tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala hafal di luar kepala di kitab. Masya Allah. Ingat, ilmu itu yang akan mengangkat derajat kita walaupun masih muda, tapi jika ilmunya mantap, keimanannya mantap, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka berbekal dengan ketakwaan, karena takwa akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu. Ya. Jadi jangan sampai santri itu enggak punya target hidupnya. Ya. Bangun pas azan subuh. Ke masjid lambat. Pas wirid ngantukan. Pas belajar kitabnya enggak ke bawah. Enggak pernah nyatet. Ya. Gimana mau maju kita? Ya, semua kitab sudah Ustadz kasih di perpustakaan, tinggal kalian kuat atau tidak bacanya. Khusus yang kelas-kelas tinggi, terutama kelas SMA, kelas aliyah, ya, tumbuhkan budaya diskusi, ya, tumbuhkan budaya nulis, tumbuhkan budaya berdialog. Kenapa? Kalau SMP menghafal cukup, tapi kalau SMA bukan hanya menghafal, tapi harus menganalisa, harus meneliti, baik penelitian untuk ilmu-ilmu natural science ataupun social science. Agar apa? Walaupun kita sarungan, walaupun kita pecian, tapi cara berpikir kita melebihi seorang profesor. Apa sih cara berpikir doktor dan profesor itu? Mampu menemukan masalah dan mampu menjawab permasalahan. Udah, profesor tuh kayak begitu. Ya, mampu menemukan masalah dan mampu menjawab permasalahan. Ya. Kalau orang keblinger, hidupnya menjadi biang masalah. Itu kalau orang keblinger. Ya, orang beriman mampu menemukan masalah umat, mampu memberikan solusi terhadap umat, sehingga umat ini semakin dekat dengan Allah dan semakin bersemangat membangun peradaban yang baik. Ya, memang tahun 2021 diprediksi oleh banyak orang menjadi tahun sulit. Ekonomi, pemerintahan, segala macam tahun sulit. Tapi ingat, la tahzan, innallaha ma'ana. Bagi orang beriman, jangan pernah bersedih apapun situasinya, apapun kondisinya. Jika Allah bersama kita, jika kita menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kita. PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, pekerjaan sulit sekarang, ya, karena pandemi seperti ini. Mall banyak yang tutup, bisnis banyak yang gulung tikar. Mau seperti apa? Jangan sampai sudah kita sedang pandemi, sedang diuji oleh Allah dengan pandemi, kitanya tidak sadar-sadar juga.
Kita dengan sesama kita berantem terus. Santri, khusus santri, jika kalian ada yang berantem sekali saja ketahuan sama Ustaz keluarin besoknya. Ini Ustaz umumkan khusus tahun 2021 ini. Santri pesantren mimbar hufaz berantem sekali apapun masalahnya, Ustaz keluarkan dua-duanya. Kenapa? Bagaimana mau membangun umat ini jika bersama sahabat saja berantem terus? Bagaimana mau berkontribusi dengan agama, kepada agama dan negara, bangsa dan negara, sama teman saja berantem? Siapa yang akan dikeluarkan Ustaz? Dua-duanya. Walaupun orang tuanya nangis darah, saya nggak peduli. Kenapa? Karena Ustaz ingin melahirkan kader-kader yang hatinya seperti permadani, hatinya lapang, luas. Apapun kondisi orang, bahkan orang itu mau membenci kita, bahkan mau membunuh kita, kita masih membuka ruang maaf bagi dirinya. Ya, maafkan segala kesalahan orang, karena pasti orang akan memiliki kesalahan. Ya, ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Berkasih sayang sesama kita, tegas kepada kekafiran, tegas kepada kezaliman, tegas kepada orang-orang yang ingin merusak agama, ingin merusak bangsa dan negara. Ya, ini tugas-tugas keumatan yang harus kita selesaikan. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku, santri-santriku, berdoalah kepada Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Dan kita akan berdoa semoga tahun 2021 ini Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk pesantren kita, untuk bangsa kita, untuk umat Islam di seluruh dunia. Karena tanpa pertolongan dari Allah kita bukan siapa-siapa dan kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ampuni seluruh dosa kedua orang tua kami, ampuni seluruh dosa kakak dan adik-adik kami, ampuni seluruh dosa guru-guru kami, ampuni seluruh dosa tetangga-tetangga kami, ampuni seluruh dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami memohon ridha dan surgamu, kami berlindung dari murka dan nerakamu. Ya Allah, masih banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan oleh-Mu untuk bertemu dengan tahun 2021. Ya Allah, bukakan seluruh kebaikan-kebaikan di tahun ini. Jadikan kami orang-orang yang lebih baik secara keimanan, yang lebih baik secara keilmuan, lebih baik secara akhlak dan tindakan-tindakan kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ma'rifat kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa mengagungkan-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang memiliki rasa cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, fahamkan kami agama ini. Ya Allah, jadikan kami semuanya ahlul Quran.
Jadikan kami semuanya ahlul Quran. Jadikan kami semuanya di antara hamba-hambamu yang saleh dan salihah. Jadikan kami semuanya di antara hamba-hambamu yang faham agama ini. Jadikan kami semuanya di antara hamba-hambamu yang kau pilih menjadi para ulama dan para pejuang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkanlah. Jika ada di antara kami orang tua yang sedang dalam kesulitan, ya Allah, mudahkan mereka, ya Allah, mudahkan mereka, ya Rabb. Ya Allah, anugerahkan kepada kami para pemimpin-pemimpin yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan Indonesia ini negeri yang aman, tentram, damai, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, satukan hati kaum muslimin di Indonesia ini, ya Allah. Berikan kesabaran, berikan keistiqomahan, berikan kejayaan kepada kami semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.